Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat malam. Oke, kali ini kami akan menjelaskan tentang UTS Manajemen dan Proses Bisnis, yaitu anggota kelompok dari tim member saya perkenalkan dulu. Yang pertama ada saya sendiri dengan NPM 2131090. Yang kedua ada Muhammad Syarul Nizam dengan NPM 2131091 dan ada Henry Yonozang dengan NPM 2131074. Nah, kali ini kami akan menjelaskan dari UTS kami yaitu Manajemen Proses Bisnis, yaitu terdapat 5 soal. Nah, untuk soal pertama yaitu bagaimana penerapan good government di BCA yang akan dijelaskan oleh Syarul Nizam. Untuk pertama itu bagaimana penerapan GCG di BCA. Baik, GCG di BCA untuk tahun 2020 sampai 2021 itu mereka ada banyak. Yang pertama itu mereka menerapkan kebijakan anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Jadi penerapan yang diterapkan BCA dalam kebijakan anti korupsi dan pengadilan gratifikasi sebagai berikut. Yaitu yang pertama, seluruh insan BCA dilarang melakukan aktivitas bisnis dengan cara melanggar norma hukum, moral, dan etika yang berlaku, dan diwajibkan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan atau penanganan atas tindakan korupsi dan gratifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua itu BCA berkomitmen untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan anti korupsi dan pengendalian gratifikasi yang berlaku. Lalu yang kedua itu kebijakan anti fraud. Dalam mendukung pelaksanaan strategi anti fraud, BCA juga telah membentuk Biro Anti Fraud yang bertugas untuk melaksanakan fungsi penerapan strategi anti fraud di dalam BCA. Biro Anti Fraud bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris. Yang selanjutnya itu kebijakan komunikasi. Sekretaris perusahaan merupakan salah satu bagian penting dalam penerapan GCG perseroan, terutama terkait pelaksanaan fungsi komunikasi dan informasi serta terkait keterbukaan dan pengungkapan. Lalu larangan sekretaris perusahaan dilarang merangkap jabatan apapun di perusahaan publik lainnya. Sekretaris perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan perseroan. Lalu yang selanjutnya itu kebijakan tata kelola dan teknologi informasi. Pedoman tata kelola teknologi informasi perseroan meliputi beberapa kebijakan diantaranya pedoman terkait risiko teknologi informasi, pengelolaan perubahan teknologi informasi, pengelolaan problem teknologi informasi, pengendalian mutu teknologi informasi, pengelolaan kapasitas teknologi informasi, dan pengelolaan jaringan komunikasi teknologi informasi dan keamanan fisik data center. Lalu implementasi BCA itu terkait cybersecurity pada perseroan, yaitu melakukan awareness ke segenap kantor cabang atau kantor wilayah berupa kunjungan ke cabang atau kantor wilayah melalui forum diskusi. Lalu melakukan awareness ke segenap staf kantor pusat berupa COP atau Community of Practice. Lalu mewajibkan seluruh staf kantor pusat atau cabang atau kantor wilayah untuk mengikuti e-learning. Lalu pembuatan video cybersecurity untuk awareness yang diputarkan di media KP atau TV media. Lalu mengirimkan email-email awareness ke seluruh staf kantor pusat, cabang, atau kantor wilayah. Lalu melakukan phishing test ke seluruh staf yang memiliki hak akses bca.co.id. Lalu terakhir itu pembahasan dalam meeting BOD atau BOC terkait teknologi informasi selama tahun 2018. Untuk soal struktur perusahaan di BCA dan fungsi dari jabatan tersebut akan dijelaskan oleh Syarul Nizam lagi. Baik, saya akan menjelaskan struktur organisasi. Kali ini struktur organisasinya itu menurut rapat umum pemegang saham. Jadi struktur organisasinya itu dibagi dua, yaitu direksi dan dewan komisaris. Untuk direksinya sendiri itu ada presiden direktur dengan dua wakil presiden direktur. Lalu di dalamnya itu banyak direktur yang lainnya. Lalu untuk pada dewan komisaris itu dia terdapat 4 komite. Pertama itu komite remunerasi dan nominasi, komite pemantau risiko, habis itu komite audit, dan komite tata kelola terintegrasi. Lalu di luar direksi itu ada eksekutif vice president, itu tuh sekitar 5 ya, eksekutif vice presidennya, dan memiliki anaknya masing-masing. Untuk nomor 3, bentuk dan legalitas badan usaha BCA, kali ini saya akan menjelaskan hal tersebut. Untuk nomor 3, struktur grup perusahaan dan kepemilikan entitas anak BCA. Di sini BCA memiliki beberapa
cabang di sini ada BCA Finance Limited 100%, PT BCA Finance 100%, dan PT BCA Syariah 100%, PT Asuransi Umum BCA 100%, PT BCA Multi Finance 100%, dan PT Sentra Capital Venture 100%, PT BCA Sekuritas 160%, PT Asuransi Jiwa BCA 90%, dan PT Bank Digital BCA 100%. Oke, lanjut ke informasi entitas anak per 31 Desember 2021 yang bernama perusahaan PT BCA Finance itu 0,424% di bidang usaha, pembiayaan kendaraan, dan pembiayaan multiguna. Lanjut ke BCA Finance Limited, tidak ada, dan bidang usahanya yaitu remittance dan money lending. Lanjut ke PT BCA Syariah, di sini PT BCA Finance memiliki kepemilikan saham itu 0,0001% di perbankan syariah. Dan lanjut ke PT Asuransi Umum BCA, PT BCA Finance memiliki saham dan PT Bank Sentral Asia Tbk 75%, dan memiliki di bidang usaha, asuransi umum, dan kerugian. Lanjut ke PT, di sini PT BCA Sentral Asia Tbk memiliki saham 75%, PT BCA Finance 25%, di bidang usaha, pembiayaan kendaraan, dan pembiayaan multiguna. Lanjut ke PT Sentra Capital Ventura atau CCV, PT BCA memiliki saham 99,7%, dan PT BCA Finance memiliki saham 0,0003% di bidang usaha, perusahaan modal Ventura. Lanjut ke BCA Sekuritas dengan kepemilikan saham, PT BCA Sentral Asia Tbk memiliki 90%, dan Chandra Adi Susanto 10%. Di bidang usaha, perantara, perdagangan efek, dan penjamin emisi efek. PT Asuransi Jiwa BCA atau BCA Life memiliki saham di PT Bank Sentral Asia Tbk 90%, dan Chandra Adi Susanto memiliki saham 10%. Bergerak di bidang asuransi jiwa. Lanjut yang terakhir yaitu PT Bank Digital BCA. Dahulu namanya itu Bank Royal. Di sini kepemilikan sahamnya PT Bank Sentral Asia Tbk memiliki saham 99,999%, dan PT BCA Finance memiliki saham 0,0001% di bidang usaha perbankan. Oke, nah untuk nomor 4, saya akan menjelaskan nomor 4, yaitu menjelaskan nilai jual perusahaan BCA dari kultur yang diterapkan BCA, bisnis etik, dan lain-lain. Oke, nomor 4 itu ada core value. Di sini kalau core value memiliki customer focus. Customer focus itu yaitu pahami, jelajahi, dan penuh kebutuhan pelanggan dengan cara terbaik. Lanjut ke integrity, yaitu ada jujur, tulus, dan langsung, yang artinya bank yang dapat dipercaya oleh nasabah. Kepercayaan dibangun melalui tindakan yang mencerminkan integritas dan etika bisnis yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Lanjut ke teamwork. Apa itu teamwork? Interaksi dan sinergi berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap orang lain dan diri sendiri untuk mencapai tujuan organisasi. Lanjut ke continuous pursuit of excellence, yang artinya keunggulan berlanjut, supaya berkelanjutan untuk mencapai hasil terbaik dengan tujuan tertinggi untuk mencapai nilai tambah bagi pelanggan. Oke, yang terakhir itu ringkasan mengenai perusahaan BCA, yaitu summary. Dari semua yang telah dijelaskan tadi, dapat kita ringkas bahwa Bank BCA dapat menjadi bank swasta non-pemerintah besar di Indonesia sampai sekarang karena bank tersebut memiliki tata kelola yang sangat baik. Mulai dari bukti yang bisa dilihat dari laporan Good Corporate Governance pada setiap tahunnya yang menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan ataupun implementasi tentang pelaksanaan yang dilakukan oleh Bank BCA tersebut. Bank BCA ini memiliki struktur organisasi yang sangat besar, yang masing-masing jabatan memiliki tugas yang penting agar tata kelola pada bank tersebut dapat berjalan dengan baik. Dan karena Bank BCA telah beroperasi cukup lama, dan bahkan sampai menjadi bank swasta terbesar di Indonesia, tidak heran lagi Bank BCA tersebut memiliki banyak cabang-cabang atau anak perusahaan di mana-mana. Bank BCA juga memiliki berbagai kod baru yang menjalankan tata kelola tersebut.
Oke, itu saja yang dapat kami jelaskan untuk presentasi kami dari soal 1 sampai soal nomor 5. Kenapa alasan kami kenapa memilih Bank BCA? Kenapa tidak UMKM kecil? Karena kami memikirkan dan langsung turun lapangan untuk mengajukan pertanyaan kepada UMKM kecil. Tapi kebanyakan dengan waktu yang kurang memadai dan kebanyakan dari PT-PT UMKM kecil itu tidak ingin diwawancara secara langsung. Dan PT BCA ini waktu kami wawancara, dia ingin menyampaikan apresiasi tentang pertanyaan kami. Jadi kenapa kami memilih Bank BCA? Itulah alasannya. Oke, mungkin segini aja yang dapat kami jelaskan mengenai PT Bank BCA, mulai dari good governance di BCA, struktur perusahaan di BCA, bentuk dan legalitas badan usaha BCA, nilai jual perusahaan BCA, serta ringkasan mengenai perusahaan BCA. Apabila ada salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan selamat malam.